Hidup damai dengan Tuhan dan juga dengan sesama tentu menjadi dambaan setiap manusia. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena ia disebut anak-anak Allah." Siapa yang tidak mau menjadi pembawa damai? Siapa yang tidak mau hidup dalam suasana yang penuh dengan kedamaian? Tentu semua orang mau, bukan? Mengapa demikian? Karena di dalam kedamaian ada kebahagiaan, di dalam kedamaian ada kenyamanan, dan di dalam kedamaian ada berbagai rasa yang menyejukkan jiwa. Pertanyaannya untuk kita sekalian, sudahkah kita menjadi pembawa damai yang menyejukkan hati jiwa-jiwa yang ada di sekitar kehidupan kita? Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan masih menganugerahi kepada kita kesehatan, kekuatan, kesukacitaan yang luar biasa untuk kita boleh terus berkarya di hari-hari yang Ia masih percayakan bagi kita. Iya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan umat untuk melihat hidup dalam keseimbangan dan keutuhan hubungan. Artinya bahwa ketika seseorang menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, orang tersebut kemudian memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka relasi yang baik dengan Tuhan itu harus juga dibarengi dengan relasi yang baik kepada sesama. Mengapa demikian? Karena setiap hal-hal baik yang muncul dari diri manusia itu selalu merupakan ekspresi cinta kepada Allah dan juga kepada sesamanya. Terkhusus dalam bacaan kita pagi hari ini, Imamat pasalnya yang ke-6 yang berbicara tentang korban penebus salah. Dosa atau kesalahan adalah sesuatu yang terkait dengan Allah, sekaligus juga terkait dengan sesama manusia. Dosa atau kesalahan yang kita lakukan bukan hanya kemudian menjadi urusan pribadi kita dengan Tuhan untuk diselesaikan, namun juga menjadi urusan sosial yang harus diselesaikan juga dengan sesama. Dikatakan di dalam Imamat 6 kepada Allah, orang yang berdosa tersebut atau orang yang melakukan kesalahan tersebut harus mempersembahkan korban berupa seekor domba jantan tak bercacat celah, dan juga ditambahi dengan kepada sesama ia juga harus menunjukkan tanggung jawab yang memulihkan relasi dengan sesama tersebut, yaitu mengembalikan objek yang menjadi perselisihan, juga bukti penyesalan berupa pembayaran denda yang dikatakan di bacaan kita nilainya 1/5 dari nilai objek atau barang yang menjadi pusat perselisihan tersebut. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita dengan sesama, terkadang kita melakukan kesalahan atau ada dalam situasi di mana kita berselisih dengan sesama yang sudah pasti itu semua akan menghilangkan damai sejahtera. Nah, hubungan kita dengan sesama kemudian menjadi rusak, dan tidak jarang kita menjadi pribadi yang sangat sulit untuk berinisiatif memulihkan hubungan tersebut. Kita justru menjadi pribadi yang menganggap semuanya akan selesai dengan berjalannya waktu, atau mungkin kita menjadi pribadi yang menganggap yang penting hubungan atau relasi saya dengan Tuhan itu semua baik, maka relasi dengan sesama sudahlah, dilupakan saja. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, normal dan sehatnya kehidupan adalah normal dan sehatnya juga relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Kesalehan pribadi kita harus dibarengi dengan kesalehan hidup secara sosial dengan sesama kita. Jika salah satunya saja yang baik, maka sesungguhnya hidup kita tidaklah dapat dikatakan sehat. Kitab Imamat yang menjadi serangkaian bacaan kita di minggu ini berbicara mengenai kekudusan hidup. Segala aturan dan juga berbagai macam jenis korban yang harus diberikan umat jika melakukan kesalahan adalah untuk membedakan bangsa Israel sebagai umat Allah yang kudus dengan bangsa lain. Artinya bahwa umat dituntut untuk hidup kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Hidup kudus adalah hidup yang berbeda dari hidup orang-orang dunia. Dan kekudusan hidup kita salah satunya akan nampak dari relasi kita yang berada dalam damai sejahtera Allah juga
damai sejahtera sesama. Sudahkah kita memiliki relasi yang baik dan hidup dengan damai sejahtera tidak hanya kepada Allah namun juga kepada sesama? Selamat berdamai sejahtera, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak hanya memikirkan atau berfokus terhadap relasi yang baik kepada Engkau, namun juga relasi yang baik kepada Engkau harus juga dibarengi dengan relasi yang baik terhadap sesama kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih memiliki relasi yang kurang baik terhadap sesama kami, dan juga ajar kami untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang berani menjadi inisiator Tuhan untuk boleh meminta maaf, untuk boleh memulihkan hubungan terlebih dahulu terhadap sesama kami di mana kami sempat berselisih paham di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Berkati relasi kami terhadap sesama kami, berkati kami di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.